Halo, perkenalkan nama saya Etilia Rizka Oktanindia, NRP 500820134 dari Departemen Teknik Kimia Kelas Bahasa Indonesia 43. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Saifullah Hajar, NRP 508201007 dari Departemen Teknik Kimia. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Fajar Ayunda, NRP 508201080 dari Departemen Teknik Kimia. Halo, perkenalkan nama saya Atalarik Yasir Kesarani, NRP 509201182 dari Departemen Teknik Fisika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Edukasi sebagai Solusi untuk Menyelesaikan Permasalahan Sosial Akibat Pandemi COVID-19. Pertama, saya akan membacakan abstrak dari artikel ini. Pandemi COVID-19 yang telah mewabah di dunia sejak awal tahun 2020 mengakibatkan banyak orang terkena dampak dari virus ini, entah itu masalah ekonomi, sosial, atau politik negeri Indonesia. Dari pandemi ini, pemerintah telah mempunyai beberapa kinerja termasuk protokol kesehatan. Pemerintah mengadakan beberapa protokol kesehatan termasuk physical distancing, penggunaan masker ketika di luar rumah, dan rutin mencuci tangan. Masyarakat yang seharusnya bisa bekerja dengan normal, dan anak remaja yang biasa sibuk dengan pendidikan seketika harus dianjurkan untuk berada di dalam rumah saja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran masyarakat dan pemerintah untuk masalah COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari masyarakat menggunakan Google Form. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan kegiatan baru mereka mengenai protokol kesehatan atas anjuran pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pendahuluan. Pandemi COVID-19 telah mewabah di dunia sejak awal tahun 2020 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang ditemukan di kota Wuhan, Cina. Pandemi ini telah menyebabkan masalah krisis ekonomi, kesehatan, dan sosial. Salah satu contohnya banyak pekerja yang dirumahkan. Masalah tersebut dapat diminimalkan jika virus tersebut dapat dibendung. Virus yang menyerang pernafasan lewat udara ini dapat dicegah melalui memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Selain itu, tes, tracking, and treatment adalah hal yang terpenting yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan pemerintah karena masih banyak yang tidak sadar bahwa jika tidak melakukannya, virus ini tidak bisa cepat dibendung. Hal ini disebabkan oleh rendahnya edukasi COVID-19 di Indonesia. Keadaan ini diperparah dengan adanya hoaks bahwa virus ini hanya rekayasa pemerintah. Permasalahan kesehatan, ekonomi, dan sosial akan berkurang jika masyarakat menyadari bahwa virus ini dan ikut berperan pada pengendalian virus COVID-19. Edukasi mengenai protokol kesehatan sangat dibutuhkan, diharapkan dapat mengurangi masalah yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, kami membuat artikel karya ilmiah mengenai pentingnya edukasi mengenai protokol kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar teori. Dasar teori yang digunakan ada 3, yaitu coronavirus, masyarakat, dan PSBB. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang coronavirus. Coronavirus ini lahir di Wuhan, Cina pada tanggal 29 November 2019. Awalnya penyakit ini hanya dianggap sebagai penyakit pernafasan biasa. Namun ternyata banyak masyarakat yang terjangkit penyakit ini di seluruh dunia, sehingga menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat di dunia, tak terkecuali negara kita. Dari sinilah munculnya masalah-masalah di negara ini baik secara sosial maupun ekonomi. Karena pemerintah menerapkan program di rumah aja, sehingga para pelaku ekonomi kehilangan sumber pendapatan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pelaku ekonomi juga yang akhirnya keluar dari rumah dan terjun di jalanan untuk mendapatkan sumber pendapatan kembali dengan alasan untuk bertahan hidup. Maka dari itu, pemerintah juga menerapkan program baru yang bernama social distancing,
Namun program ini juga terhalang oleh SDM masyarakat, di mana kita juga tidak bisa memukul sama rata tentang pengetahuan masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas tentang masyarakat, di mana masyarakat merupakan sekumpulan orang yang membentuk suatu kesatuan. Di dalam masyarakat ini terdapat berbagai lapisan masyarakat mulai dari usia balita, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Dapat dilihat bahwa pada usia remaja dan dewasa, mereka sangatlah tahu dan pastinya mereka akan mengerti tentang apa itu corona dan bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan dalam negeri ini. Namun pada nyatanya, banyak pada usia remaja dan dewasa yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik karena mereka banyak yang menyepelekan tentang hal ini dan mereka tidak menganggap bahwa corona ini merupakan masalah serius di negeri ini. Selanjutnya, untuk lanjut usia, mereka sangat patuh karena mereka benar-benar takut akan corona ini. Mereka biasanya mendapatkan berita dari grup WhatsApp maupun mereka menonton televisi. Tapi mereka juga banyak lupanya, seperti lupa tidak menggunakan masker, seperti lupa untuk menjaga jarak, seperti itu. Jadi, dari sini bisa dilihat bahwa peran masyarakat merupakan peran utama untuk menghilangkan rantai corona di negeri ini. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila semua lapisan masyarakat melakukan protokol kesehatan dengan baik, maka segeralah musnah COVID-19 ini dari negara kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan karantina wilayah. Sebenarnya karantina wilayah ini diterapkan pada beberapa daerah saja di mana masyarakatnya terkonfirmasi positif COVID-19. Tujuan PSBB ini untuk memperlambat laju penyebaran COVID-19 dan menghilangkan secara cepat virus corona. Namun di sisi lain, kita juga memiliki berbagai masalah yang timbul seperti masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dan juga dapat menyebabkan stres karena terlalu lama ada di dalam rumah. Jadi bab selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Di samping saya merupakan hasil data dan grafik dari survei yang telah kami lakukan. Kelompok kami melakukan survei ini melalui Google Form, di mana kita mendapat 66 responden. Nah, dari sini kita memberikan pertanyaan tentang apakah Anda mengetahui apa itu physical distancing? Nah, dari beberapa responden ini kita menemukan bahwa ada yang menjawab tidak mengetahui tentang physical distancing. Namun sebagian besar mereka tahulah ya apa itu physical distancing. Selanjutnya kita bertanya tentang apa itu physical distancing sebenarnya. Nah, kita di sini mendapatkan beberapa jawaban mulai dari yang menjaga jarak aman, pembatasan fisik, kemudian supaya kita terhindar dari virus corona ini gitu. Jadi, sebenarnya mereka ini tahu tentang physical distancing, tapi mereka mengartikan sendiri-sendiri. Dapat disimpulkan bahwa mereka mengetahui physical distancing seperti menjaga jarak antar orang per orang supaya kita terhindar dari virus corona. Selanjutnya kita juga bertanya tentang protokol kesehatan apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mereka banyak yang menjawab tentang memakai masker saat bepergian, terus kita juga tak lupa buat mencuci tangan sesering mungkin, terus kita membudayakan hidup bersih dan sehat, kita juga melakukan physical distancing dan membawa hand sanitizer setiap kita pergi kemanapun. Sebenarnya alasan mereka untuk pergi di rumah ini juga beraneka ragam ya, karena tuntutan ekonomi, karena kebutuhan keluarga yang semakin meningkat, karena si kepala keluarga tidak bekerja sebagai mana biasanya gitu. Juga karena mereka udah bosan di rumah, juga butuh hiburan juga. Sebenarnya protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah ini menurut mereka yang awalnya ada virus corona ini merupakan sesuatu yang ribet gitu. Harus pakai masker lah, harus pakai cuci tangan, harus gini, harus gitu gitu. Tapi pada akhirnya, sering berjalannya waktu, mereka juga menyadari tentang bagaimana bahayanya virus ini, dan gimana ya mereka juga sayang pada diri sendiri, akhirnya mereka juga menerapkan. Sampai pada saat ini, syukurnya mereka juga masih menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya saya akan membahas 4.2, bagaimana cara meredakan pandemik agar masalah sosial dapat teratasi. Baru-baru ini kita dikenalkan dengan program 3T, Testing, Tracing, Treatment, yang dilaksanakan oleh pemerintah. Lalu, masyarakat mendukungnya dengan melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
3M dan 3T diharapkan berjalan berdampingan sehingga dapat berjalan selaras dan dapat memutus penyebaran COVID-19. 3T juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Program ini kurang dikenal oleh masyarakat, namun telah diterapkan oleh pemerintah. Program ini juga belum diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dan hanya diterapkan pada Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada daerah ini pun terdapat hambatan yang muncul, dimulai dari kendala dalam proses tracing, berupa resistensi masyarakat di lapangan. Sikap ini muncul akibat stigma negatif terhadap penderita COVID-19 dan diperparah dengan berita bohong yang menghilangkan rasa percaya terhadap pasien yang menjadi subjek tracing. Dengan ini, pemerintah semakin kesulitan dalam menjalankan programnya, yang berefek pada meningkatnya angka penderita dan membuat masyarakat itu sendiri semakin jenuh di dalam rumah karena waktu PSBB semakin diperpanjang. Hal ini membuat masyarakat semakin menyepelekan protokol kesehatan yang ada. Tak hanya jenuh, masyarakat juga terdampak pada bidang ekonomi berupa PHK maupun gulung tikar. Masyarakat tidak dapat mencari penghasilan pada masa pandemik ini, menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Pada bidang kesehatan, balita tidak dapat melakukan vaksinasi di rumah sakit karena terdapat pasien COVID-19 yang beresiko tinggi menularkannya. Mengetahui hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah memberikan berbagai bantuan. Bantuan pertama berupa listrik gratis bagi masyarakat tak mampu, serta subsidi bagi pelanggan dengan ketentuan tertentu. Bantuan kedua datang berupa uang sebesar Rp2.400.000 untuk UMKM dan industri kecil. Lalu, bantuan ketiga datang berupa kartu prakerja untuk masyarakat yang terkena PHK, serta masyarakat yang masih mencari pekerjaan. Bantuan keempat berupa uang tunai yang dikeluarkan oleh kelurahan sebesar Rp600.000 setiap bulannya. Bantuan kelima ditujukan pada karyawan non-PNS dan BUMN dengan gaji di bawah 5 juta per bulan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Dan hingga saat ini, pemerintah berusaha sebaik mungkin untuk terus melaksanakan program bantuan tersebut. Jadi, setelah kelompok kami melakukan survei dan mendapatkan data tersebut, sebenarnya masyarakat di negeri ini tuh resah tentang adanya virus ini dan dimana mereka juga nggak nyaman untuk melakukan aktivitas, harus takut apabila ketemu teman harus kayak melihat ini dari mana gitu kan kayaknya nggak enak gitu. Terus kita harus juga memakai masker yang ngap banget buat dipakai gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, masyarakat juga bisa melakukan hal-hal tersebut karena didasari dengan rasa takut dan rasa sayang terhadap diri sendiri. Jadi, dapat dilihat bahwa protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah ini sangat penting bagi masyarakat kita. Sehingga kita bisa dengan cepat memutus rantai corona apabila semua lapisan masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, pertama, pandemi menyebabkan permasalahan sosial, akibatnya menurunkan kegiatan ekonomi atau permintaan dan penawaran tidak seimbang. Hasil dari hal tersebut, gairah ekonomi di masyarakat turun tajam, dan hal ini akan terulang bagai lingkaran setan. Dan yang kedua, masyarakat telah melakukan protokol kesehatan sebaik mungkin bila dilihat dari hasil data pada kuesioner. Mereka menganggap melakukan protokol kesehatan tidak begitu menyusahkan, namun beberapa dari mereka merasa merepotkan untuk melakukan protokol setiap kali mereka keluar. Setelah banyaknya sosialisasi dari pemerintah serta pelaksanaan jangka panjang, menyebabkan sebagian orang merasa terbiasa dan tidak lagi menganggapnya merepotkan. Ketiga, edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara pembaruan data korban atau pasien COVID-19. Selain itu, pemerintah melakukan sosialisasi serta penertiban secara massal. Yang keempat, pelaksanaan 3T tidak dapat dilakukan secara massal di Indonesia dan hanya dilakukan di kota-kota besar saja.
Meski begitu, hal ini masih kurang efektif karena terdapat resistensi dari masyarakat. Semakin lama semakin besar resistensi masyarakat sehingga mereka mulai menyepelekan dan merasa bosan melakukan kegiatan new normal. Dan hasilnya, mereka yang tidak terbiasa mulai melakukan protokol kesehatan sebagai pemenuhan syarat, bukannya kebutuhan masing-masing. Saran. Hal yang harus kita perbaiki adalah memperbaiki persepsi masyarakat terhadap virus corona. Meskipun sulit, apabila hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka pelaksanaan 3T serta pencegahan akan mudah diterapkan. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.